Oke, rekam. Cek, klik. Ya. Mulai, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya. Puji syukur kita berikan pada Allah Ta'ala, masih sehat-sehat, masih bisa meluangkan waktu untuk belajar dalam hal ini mata kuliah irigasi. Ini pertemuan kedua terakhir ya. Jadi pertemuan pekan depan itu terakhir. Karena dari Oh iya Pak, siap. jadwal itu perkuliahan saya lihat tanggal 4 terakhir. Jadi minggu depan. Jadi setelah itu ujian. Jadi ini pertemuan dua terakhir. Pada kesempatan ini mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai selesai ya. Mudah-mudahan sehat selalu sampai selesai bisa mendapatkan nilai terbaik ya. Dan tentunya syarat ketentuan berlaku ya. Ikuti aturannya, ada tugasnya, ada kehadiran, ada UTS, UAS, semua jika dilalui insya Allah lulus dengan baik, dapat nilai A. Salawat dan salam juga tidak lupa kita berikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, dan keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, sekarang kita masuk pembahasan perencanaan sistem jaringan irigasi. Ini secara komprehensif ya, secara keseluruhan. Di mana ditulis oleh Rajulani, NPD, beliau membahas tentang sistem jaringan irigasi. Nah, di sini dibahas bahwasanya satu sistem irigasi dikerjakan karena adanya permintaan masyarakat petani. Nah, jadi dibuatlah sebuah sistem irigasi. Nah, dibutuhkan di masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan studi kelayakan. Apakah layak daerah tersebut untuk dijadikan sebagai tempat irigasi atau tidak. Nah, ini bisa dilakukan oleh ahlinya. Kalau dalam hal ini, ahlinya itu adalah ahli tanah, pertanian, tanaman pangan, ada ahli sosial, ekonomi, juga sipil. Nah, kita ini bagian dari sipil, nah, khususnya bagian ahli hidrologi, ahli irigasi, nah, juga ahli geodesi, nah, juga bisa ahli geologis dan ahli lingkungan. Jadi ini semua berkaitan dengan irigasi, ya. Jadi ada beberapa ahli ya, tidak cuma sipil. Kita salah satu saja. Sipil salah satu bagian dari pekerjaan sistem irigasi. Yang lainnya ada analisa sosial ekonomi, ada pertaniannya, ada geodesi, ada lingkungan. Nah, ini perlu dilakukan dengan sosialisasi ke masyarakat. Nah, tentunya pada tokoh-tokoh, sesepuh, mungkin ada tokoh adat dan tokoh-tokoh agama dan lainnya, tokoh pemuda, tokoh perempuan, ada juga LSM kalau di kota. Nah, kalau kabupaten ada bupati, ada anggota DPR, nah ini kalau perlu. Nah, kemudian dilakukanlah investigasi. Diambil data hidrologi, klimatologi, dan sosial ekonomi. Juga data-data lainnya. Pengukuran situasi ini, nah, situasi 1:5.000. Ini dengan izin masyarakat petani dan tanahnya kena proyek. Jadi tanah kena proyek ini dianalisis datanya, tanahnya, dibuat petanya 1:5.000. 1 cm, 5.000 cm di lapangan, digambar. Jadi sekitar 50 meter. 1 cm digambar 50 meter di lapangan. Setelah itu survei geologi dan mekanika tanah. Jadi mekanika tanah juga berkaitan dan geologi. Kemudian digambar, kemudian jadilah layoutnya, lalu kemudian diukur atas izin masyarakat yang kena proyek. Ya, jadi tanahnya masyarakat itu
diukur, kemudian digambar trase. Trasenya digambar, bagaimana modelnya. Kemudian dirancang atau direncanakan ya trase salurannya, bangunannya dirancang. Nah, lalu digambar saluran. Setelah dirancang, ini bagian kita jenis sipil, menghitungnya, merancang salurannya, intake, saluran bagi, saluran pembuang, sampai dimensi semuanya, jaringannya. Nah, di sini setelah itu digambar, sudah ada ya, disosiasikan ke masyarakat, disosiasikan ke pejabat setempat. Nah, kalau setuju ya, maka dilakukan proyeknya. Dibuatlah saluran irigasi. Nah, ini pembuatannya dibuat dokumen tender. Nah, siapa yang dapat tender ke proyek pemerintah, dokumen prakualifikasi. Nah, ini yang mengikut proyek tersebut membangun irigasi. Nah, ini bisa dapat proyek tersebut. Kemudian pelaksanaan fisik. Nah, bisa kita lihat di sini ya prosesnya. Ya, permintaan dari masyarakat, pertanyaan. Nah, ini ahli-ahlinya sipil, lingkungan, geologi, geodis, geoteknik, sosial ekonomi. Lakukan studi kelayakan. Setelah itu pengukuran situasi 1:5.000, survei geologi dan mekanika tanah. Setelah itu digambar dan layoutnya dibuat. Setelah itu pengukuran trase dan gambar hasil pengukurannya. Lalu didesain lah, digambar saluran dan bangunannya. Nah, kemudian dibuatlah tender, dokumen prakualifikasi. Ini siapa yang beruntung yang dapat proyek tersebut. Lalu dilaksanakan proyeknya. Jadi ini skema pelaksanaan proyek irigasi. Nah, jaringan irigasi, apa yang dimaksudkan dengan irigasi? Yaitu usaha penyediaan dan pengaturan air untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Ya, ini sudah ada penjelasannya. Jadi bisa untuk kebutuhan air minum, bisa pertanian, bisa listrik, pembangkitan bisa, keperluan industri, perikanan, bahkan bisa juga. Jadi banyak fungsinya irigasi, tergantung di daerah tersebut digunakan untuk apa. Rata-rata untuk pertanian. Sumber air yang digunakan itu ada air yang di permukaan tanah, nah, sampai itu sungai, rata-rata ini sungai, tanah, waduk, mata air. Nah, bisa juga air hujan ditampung di waduk lapangan, namanya embung, dan bisa juga air tanah, ground water, diambil air tanah. Nah, ini sistem irigasi umumnya di Indonesia pengaliran airnya dengan sistem gravitasi, jadi menggunakan gravitasi dari atas ke bawah. Sistem jaringannya ada 3, ada sistem irigasi sederhana, ini sistem irigasi sederhana, kemudian ada sistem irigasi setengah teknis, dan juga ada sistem irigasi teknis. Nah, pengertiannya bisa dibaca di filenya, sudah ada di classroom perkuliahan ke-14. Nah, kita lanjut skema jaringan irigasi dan skema bangunan. Nah, apa itu skema jaringan irigasi dan skema bangunan? Nah, skema jaringan irigasi itu merupakan gambaran yang menampilkan jaringan saluran dimulai dari bandung, saluran primer, sekunder, tersier, bangunan bagi, bangunan sadap, dan petak-petak tersier. Jadi petak tersier. Dan ada juga sistem tata nama. Nah, ada materi sebelumnya yang menjelaskan. Sampai ke pewarna. Mewarnai juga ada. Mewarnai. Kemudian skema bangunan, itu jaringan irigasi. Skema bangunan itu menampilkan khusus jumlah dan macam bangunan. Jadi bangunan. Nanti itu dibahas. Nah, kemudian istilah-istilah irigasi ada yang disebut sumber air, ini kan pengertiannya bisa Anda baca ini di materi. Ada daerah irigasi, ada jaringan irigasi, apa yang dimaksudkan. Nah, ini penjelasannya. Jaringan utama, jaringan tersier, ada petak tersier, petak sekunder.
Ada saluran garis tinggi, ada saluran punggung, saluran primer yaitu induk, ada saluran sekunder, saluran tersier, dan saluran kuarter. Ada juga pembuangan, drainase, saluran pembuang. Di samping itu ada waduk, tambung atau waduk lapangan. Nah, bangunan air, ini pengertian istilah dalam teknik irigasi. Ini semua merupakan istilah-istilah yang digunakan. Ada bangunan sadap utama, ini namanya bendung. Bendung itu bangunan sadap utama. Ada bangunan pagi, ya, membagikan air. Ada bangunan sadap, ya, memberikan sadapan seluruh tersier. Nah, yang lainnya sudah ada pengertiannya. Bagi bangunan bagi sadap, bangunan silang, semua sudah ada penjelasannya. Bangunan pelindung, ada lagi bangunan pembawah, dan bangunan pelengkap. Banyak ya bangunan. Untuk mengetahui silakan dibaca materinya. Nah, ini perkiraan penggunaan tanah di Indonesia. Kita 1000 hektar. Pekarangan rumah, digunakan untuk sawah, penggunaan tanah. Ini sawah bagaimana tahun 85, 90, 95 penggunaannya. Ladang untuk perkebunan bisa gunakan kayu-kayu kan, hutan, tambak, ada kolam, padang rumput, ini semua contohnya di atas tanah. Padang rumput, ada juga tanah yang belum diusahakan, belum digarap, dan lain-lain. Jadi totalnya ada 79.000 hektar. Data di sini di Indonesia ada 79.000 hektar. Yang paling banyak hutannya 1.000 hektar. Kedua ladang 13.000 hektar. Ketiga perkebunan negara 8.000 hektar. Masih ada yang belum diusahakan 9.000 hektar. Ini yang digunakan. Kalau sawah 7.000 hektar. Ini dia masuk keempat yang sudah digunakan. Jadi, kalau dibaca pengertian irigasi PP nomor 23 tahun 82 itu jelas usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, itu irigasi. Nah, ini produksi dari berbagai provinsi. Ya. Ada datanya semua, berapa hektar masing-masing daerah, dari Aceh Darussalam sampai Papua di Indonesia, khususnya Indonesia. Jadi areanya ini bisa dilihat 824 ya yang digunakan. 24 ton produksinya. Luar biasa ya, banyak. Seharusnya kita tidak impor karena daerah kita luas dan produksinya juga cukup banyak. Oleh pertanian. Ini produksi sayur-sayuran di Indonesia. Ya. Potatoes, salad, cabai, chili, mustard, krim, karot. Karot ini makanannya kelinci. Kemudian contoh perencanaan peta petak irigasi. Ini ada filenya 19 halaman lagi, banyak materinya. Untuk lebih lengkapnya silakan dibaca, ini kita bahas singkat saja. Jadi, perencanaan peta petak ini disiapkan peta, skalanya sudah ada 1/25.000, ada 1/10.000, ada 1/5.000. Kemudian letak bendung, bendungnya ditetapkan, diberi nama bendungnya, sesuai nama sungai, misalnya Sungai Amandit. Kemudian setelah itu diberi nama-nama bendung dengan angka 0. BA 0 misalnya. Bendung Amandit titik 0 ya. Kemudian tarik saluran pembuang di lembah. Nah, setelah itu ini ada warnanya merah. Salurannya ini contoh saluran, garis saluran. Kemudian saluran induk warna biru, garis warna biru.
sudah ada contoh garisnya. Saluran induk. Kemudian tentukan tempat untuk bangunan bagi dan sadap. Saluran induk. Nah, kemudian ruas antara bendung dan bangunan pertama. Bendung Amandit tadi 0 sampai titik 1 ke titik 1 merupakan saluran induknya ruas 1. Kemudian via 1, via 2A, ini merupakan saluran induk Amandit ruas 2 dan seterusnya. 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya. Kemudian berikutnya tarik saluran sekunder melalui punggung atau tegak lurus kontur. Nah, dibuat saluran sekunder. Kemudian bangunan bagi atau bangunan sadap di saluran sekunder. Diberi nama, misalnya BAM1, BAM2 dan seterusnya. Kemudian saluran sekunder ruas 1, contoh BA1, BAM1. Nah, ini bisa dilihat saat melakukan tugas besar ya, mengerjakan tugas besar. Kalian tentukan letak petak tersier, bagaimana luas petak tersiernya, maksimum 60 hektar. Kemudian diberikan warna. Nah, ini diberikan warna sesuai dengan standarnya. Ada petak-petak warna merah, muda untuk kelompok petak tersier, warna jingga untuk kelompok petak tersier mengambil air dari saluran sekunder, dan seterusnya. Hindari memakai warna kuning karena kuning diberikan untuk daerah yang tidak terairi. Ya. Kemudian hijau tua itu untuk perkampungan, desa. Warna hitam jangan digunakan, tidak digunakan hitam. Merah untuk sungai, saluran pembuang. Ada coklat untuk jalan raya. Ada hitam untuk rel kereta api. Nah, kalau kita melihat aliran air menjauh kita, maka sisi kanan saluran sesuai dengan sisi kanan kita. Sisi kiri saluran sesuai pula dengan sisi kiri kita. Nah, sisi kanan, sisi kiri. Ini sungai aliran. Saluran ini atau sungai. Kemudian penamaan petak tersier. Diberi nama petak tersier. Misalnya BA6 ya. Bangunan Amandit 6. Nah, ini contoh. Nah, sudah ada BA6. Saluran induk Amandit ruas 6. Saluran Amandit 7. Ini sini ada ruas 7. Nah, ini bagus kalau sudah menghitung atau membuat tugas besarnya ya, bisa ditahu. Bisa langsung prakteknya. Ini contoh BA7. Kemudian perhitungan dimensi saluran induk. Nah, ini sudah ada pada pembahasan sebelum-sebelumnya. Ada rumus-rumusnya. CDC, kecepatan Q, debit A, percepatan P, R. Nah, ini sudah ada rumus-rumusnya. Perhitungan. Ini tahapan-tahapannya. Pertama, andaikan dicoba kedalaman air. Kemudian kecepatan sesuai, dihitung. Luas penampang, luasnya dihitung. Hitung kedalaman air. Setelah itu bandingkan H1 dan H0. Nah, kemudian masukkan harga-harga. B-nya, lebarnya H-nya, tingginya K, konstanta M, N. Ada rumusnya. Maka akan didapatkanlah V dan I. Ya, kecepatan dan kemiringan. Ini kalau saluran belum ada. Tahapannya, perencanaannya. Ya, ada 4 tahapan. Ini bisa dibaca ya. Jadi untuk perhitungan saluran induk itu perlu dilihat grafik. Ada grafik di pedoman. Ini ada tabel grafiknya. Ya. Jadi rencana saluran induk. Nah, kemudian kita lanjut ya. Perhitungannya, rumus-rumusnya bisa hitung dalam tugas besarnya nanti. Ini untuk saluran induk. Nah, dan debitnya
data M, N, dan K. Saluran sekunder, tersier, dan tersier ini kriterianya, debitnya M, N, data N, V, dan K. Nah, kemudian contoh hitungan saluran endok. Ini dihitung saluran endoknya. Jadi ada data HA, ada Q, A luasnya 1875 hektar, Q debit 4,63 meter kubik detik, M 1,5, N 2,5, K 40. I ini kemiringan 0,00265. Maka dihitunglah B, H, dan V. Maka dengan rumus didapatkanlah data-datanya. Hitung ini perhitungannya. Ini rumit juga ini kalau dibahas. Waktu Zoom ini tidak lama, jadi masalah teknis yang bisa belajar langsung, bisa ketemu di kampus atau datang di rumah, bisa belajar langsung perhitungannya. Kalau ada yang tidak mengerti, ya bisa datang ke rumah atau ke kampus. Oh, oke, Pak. Ya, Sama. ini perhitungannya. Ini saluran sekunder, ya, tersier, ya, perhitungannya. Ini lokasi rencana Bandung. Kita lihat sini. Ini sungai yang merah. Sungainya ini yang merah. Ini kontur, dibuatlah kontur. Kemudian itu sudah dibentuk, topografi dibuat, lokasi rencana Bandung dibuat, buat inteks ini di Bandung. Kemudian, ini sudah dibuat jaringannya, ya, titik B1, B2, dan seterusnya. BAM 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Nah, ada BS 1 sampai 6 juga, BB sampai 4, BK 1, 2. Rencana jaringan irigasi. Ini sudah diwarnai. Silakan dilihat warnanya. Sudah ada penjelasan tadi mewarnai. Nah, ini sudah dibuktikan dengan taruh warna. Yang lain itu desa-desa ini. Ada beberapa desa ini. Jadi luas sekali ini kan. Petak-petaknya. Seperti beberapa desa. Ini sudah diberi warna jaringan irigasinya. Nah, ini jaringannya, ya, skema jaringan irigasi. Dibuatlah penjelasannya di sini. Setelah itu ini lagi bangunan irigasinya. Jadi bangunannya ini. Nah, di sini penjelasannya bagi sadap bentuknya bulat, bagi atau sadap ini bulatnya 2, kecil besar. Bangunan terjun, nah begini, panah-panah, gorong-gorong seperti ini, garis-garis jembatan, nah seperti ini, kot miring seperti ini. Nah, itu sebagai standarnya untuk menggambar. Setelah jadi, kemudian dilanjutkan lagi, ditampilkan dimensi salurannya. Jadi dihitung, ditampilkan dimensi saluran. Ada perhitungannya tentunya. Dapatkanlah dimensi saluran. Selanjutnya ini dimensi salurannya masih ada. Rencana muka air. Nah, ini lagi skema air. Skema muka airnya ini, data-datanya. Tinggi muka airnya itu sekian. Sudah terlihat ya masing-masing bangunannya sudah ada. Ini lagi dibuat gambarnya. Biasanya ini dahulu dibuat, kemudian dibuatlah ini. Dibuat dari hasil perhitungan. Kalau saya masih kuliah lalu, ini tugas akhirnya ini terakhir kita gambar. Dengan data-data di sini kita buat ini ketinggian masing-masing muka airnya.
Ada ketinggian muka air ini. Tiap titik. Kemudian selanjutnya di sini, nah digambar. Ini gambarnya, dilihat secara melintang. Nah ini tempat air mengalir, ya. Salurannya ini, saluran. Ini bisa dilihat juga salurannya. Contoh saluran induk. Ini contoh saluran induk mengalir air di dalam. Ya, setelah itu sudah tinggal beberapa menit lagi. Ya, jadi sudah selesai ya. Jadi ini adalah akhirnya, akhir perhitungan. Nah ini akhir perhitungannya digambar. Semuanya akhir perhitungan digambar. Selesai. Jadi sampai sini dulu kita kuliah. Saya akhiri mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Nah, ini ada absennya, saya absen dulu. Jadi selanjutnya silakan dikerjakan tugasnya. Kerjakan. Yang hadir ada Rival, ada Rivalsi, Cesim, Amiral, Andika, Burhan, Deki, Reni, Salman, Yana, Lintar, itu kita Lintar. Ya. Ada 11 orang ya, 2, 3, 4. Dengan saya Pak. Siapa itu? Ada dengan saya Pak, Juit Arifin Pak, Juit Arifin. Ya? Dengan Siapa? saya Juit Arifin Pak. Juit Arifin Pak. Arifin saja. Juit Arifin Bu. Juit Arifin. Ditno Arifin. Iya Pak. Soalnya saya HP rusak Pak, jadi saya nebeng sama Salman Hardi Pak. Arifin. Ditno. Dia nih Pak. Berapa stambuknya terakhir? NPM. Ya, NPM. 48 Pak, 48. 48 ya? Ya. Iya Pak. Oh ya. Sudah. Radio. Tulis di grup ya. Pak Rifaldiansa hadir dari pertama. Rival. Tidak ada Pak, ada tidur Pak. Ada Ini tertulis Amrizal talamat Pak. Ya. Babolos dia. Rival. Punya muka. Udah hadir baru. Pak, baru menyala lampu di pintu. Ya, tidak apa-apa. Tidak ada alasan aku jalan. Sudah cukup. Nanti ketemu lagi. Yang percaya Pak. Mabuk dia itu. Record Iya, perkuliahan Pak. terakhir. Makasih Pak. Iya, makasih. Akhirnya mengucapkan Terima kasih, Pak. alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Kasih